Di tengah gelapnya masa jahiliyah, lahirlah seorang lelaki yang kelak menjadi salah satu pemimpin teragung dalam sejarah Islam. Dialah Umar bin Khattab, seorang yang pada awalnya dikenal keras, tegas, bahkan ditakuti banyak orang. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai penentang dakwah Nabi Muhammad. Namun takdir Allah begitu indah, hati Umar yang keras itu luluh oleh ayat-ayat Al-Quran, hingga ia memeluk Islam dengan sepenuh jiwa. Sejak hari itu, Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat terdepan dalam membela Islam. Ia tak pernah ragu mengumandangkan keislamannya, bahkan dengan lantang menyatakan syahadat di depan kaum Quraisy. Keberaniannya membuat Islam semakin kuat. Umar selalu berdiri di barisan depan untuk membela Nabi Muhammad, meski nyawa menjadi taruhannya. Setelah Rasulullah wafat, Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa kepemimpinannya, Islam berkembang pesat hingga meliputi Persia, Syam, dan Mesir. Namun meski memimpin wilayah yang luas, Umar tetap hidup sederhana. Pakaian yang ia kenakan sering bertambal, makanannya sederhana. Bahkan ia sering berpatroli malam untuk memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat takut kepada Allah dan penuh kasih terhadap rakyatnya. Suatu malam yang sunyi, Umar keluar untuk memantau keadaan rakyatnya tanpa pengawal. Hanya ditemani sahabatnya Aslam. Ia ingin memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Dalam perjalanan, Umar melihat sebuah rumah kecil. Dari dalam rumah itu terdengar suara tangisan anak-anak. Umar mendekat dan melihat seorang ibu sedang duduk di depan tungku api yang menyala. Namun di dalam panci tidak ada makanan, hanya batu yang direbus. Dengan penuh rasa heran, Umar bertanya, "Wahai ibu, apa yang sedang engkau lakukan?" Sang ibu menjawab dengan air mata, "Anak-anakku menangis karena lapar. Aku memasak batu agar mereka mengira ada makanan, supaya mereka tertidur." Umar terkejut dan hatinya bergetar. Ibu itu tidak tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah Khalifah Umar. Ia melanjutkan, "Di mana Umar bin Khattab? Mengapa ia tidak memperhatikan rakyatnya?" Perkataan itu menusuk hati Umar bagai pisau yang menggores tulang. Dengan air mata yang tertahan, Umar tidak membela diri, ia tidak marah. Justru ia segera berlari menuju Baitul Mal mengambil gandum dan minyak. Aslam berkata, "Biarkan aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar menjawab, "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di hari kiamat? Biarkan aku yang memikulnya." Umar memikul karung itu di pundaknya hingga punggungnya terasa sakit. Seakan tulangnya tergores oleh beban berat tersebut. Ia membawanya ke rumah ibu itu, lalu memasak sendiri makanan untuk anak-anak yang lapar itu. Umar meniup api hingga asap mengenai wajahnya, air matanya jatuh. Setelah makanan matang, Umar sendiri yang menyuapi anak-anak itu hingga mereka tersenyum kenyang. Ibu itu pun berterima kasih tanpa mengetahui bahwa yang membantunya adalah sang khalifah. Setelah selesai, Umar duduk sambil berkata, "Alhamdulillah, malam ini aku melihat senyuman anak-anak ini. Semoga Allah mengampuniku jika aku lalai." Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang memikul amanah dengan tanggung jawab, bukan hanya duduk di singgasana. Umar tidak segan merendahkan diri demi rakyatnya, karena ia tahu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inilah Umar bin Khattab, pemimpin yang selalu takut kepada Allah, pemimpin yang tidak tidur nyenyak ketika ada rakyatnya yang menderita. Dari kisah ini kita belajar, kekuasaan bukan untuk disombongkan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahabat, jadikanlah Umar bin Khattab sebagai teladan, berani dalam kebenaran, adil dalam memimpin, sederhana dalam hidup, dan selalu takut hanya kepada Allah. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak memimpin negeri, tetapi kita semua adalah pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Mari kita pimpin dengan hati yang bersih, dengan iman yang kokoh, dan dengan takut kepada Allah. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Jabatan, kekayaan, dan kekuasaan tidak akan berarti jika kita tidak menggunakannya untuk kebaikan. Umar bin Khattab telah meninggalkan jejak emas dalam sejarah. Kini giliran kita mengambil pelajaran darinya, agar hidup kita penuh keberkahan dan diridai Allah. Tetaplah berjuang, tetaplah sabar, tetaplah ikhlas. Semoga kisah Umar bin Khattab menjadi penyemangat untuk selalu berada di jalan Allah.